Wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dia Pratiwi, bisa dipanggil Kak Tiwi. Kakak adalah tutor IPA Fisika kalian. Pada pertemuan pertama kita hari ini, kakak akan mengajak kalian untuk membahas materi mengenai listrik statis. Adik-adik, pada saat hujan, pernahkah kalian melihat kilatan cahaya yang hebat dan terdengar sangat keras? Yap, itulah yang dinamakan dengan petir. Pernahkah kalian berpikir bagaimana proses terjadinya petir? Yuk kita simak dalam video berikut ini. Dasar dari listrik statis yang harus kalian pahami yaitu tentang yang namanya atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibelah lagi atau tidak dapat dibagi lagi. Jadi bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibelah lagi dialah yang dinamakan dengan atom. Setiap atom memiliki 3 muatan. Jadi muatannya tidak hanya satu, tapi ada 3 muatan. Muatan atom yang pertama yaitu ada proton yang bermuatan positif, ada neutron dia tidak bermuatan, dan ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, setiap atom di pusatnya memiliki proton dan neutron. Nah, ini di bagian pusat inti atom ini, dia terdapat yang namanya proton yang positif dan neutron yang tidak bermuatan. Sementara elektron terdapat di bagian luar. Elektron itu terdapat di bagian kulit atom. Dia mengelilingi inti atom. Nah, muatan-muatan tersebut memiliki sifat di mana muatan yang sejenis, misalkan muatan positif bertemu muatan positif atau muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, maka muatan yang berbeda jenis akan saling tolak-menolak. Berbeda lagi jika dia muatannya berbeda jenis. Misalkan positif ketemu dengan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Yang dimaksud dengan atom yang bermuatan positif adalah atom yang jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Contohnya seperti di gambar. Pada gambar ini, protonnya ada 2, elektronnya ada 1. Oh, jadi atom ini bermuatan positif. Kalau atom yang bermuatan negatif, berarti kebalikannya. Jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah si protonnya. Nah, di sini terlihat bahwa elektronnya ada 2 dan protonnya 1, sehingga atom tersebut bermuatan negatif. Inilah yang harus kalian pahami ketika belajar mengenai listrik statis. Kenapa ya? Kok dikatakan dengan listrik statis? Karena pada saat kita belajar listrik statis, kita menganggap muatannya ada, tapi tidak bergerak. Contohnya kayak ini, lampu-lampu yang ada di rumah kalian. Nah, misalkan ketika kalian melepas si saklar lampu ini, nah, ketika dia dilepas dari colokannya, dia kan lampunya akan mati. Nah, kenapa ya kira-kira kok mati? Apakah muatannya pergi? Apakah muatannya hilang? Jadi tidak adik-adik, muatannya tetap ada, tapi dia diam tidak bergerak. Karena tidak ada tegangan kejut, sehingga akhirnya diam saja, jadi lampunya akan mati. Nah, ketika si saklarnya dinyalakan kembali, si lampu akan menyala. Nah, karena muatannya bergerak, si lampu menyala. Jadi ketika ini si saklar ini ditancapkan lagi, si lampunya menyala karena muatannya bergerak. Nah, muatannya bergerak sehingga si lampu menyala. Nah, kenapa muatannya bisa bergerak? Nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya, yaitu mengenai listrik dinamis. Kalau kita belajar listrik statis, kita akan belajar yang di awal video tadi, yaitu mengenai petir. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira gimana ya, kok bisa sih petir itu terjadi? Jadi, ketika ada
awan-awan yang berkumpul, awan-awan itu akan saling bergesekan. Nah, karena saling bergesekan, maka akan timbul yang namanya petir. Nah, petir itu terjadi karena proses ionisasi. Karena adanya elektron bebas di permukaan awan, jadi di awan ada elektron bebas. Elektron bebas terkumpul pada awan-awan, kemudian mereka akan saling bergesekan. Terus terkumpul pada suatu daerah atau kawasan yang beda potensialnya tinggi, sehingga dia dapat menyambar dan terjadi yang namanya petir. Nah, kalau proses ionisasinya itu sendiri terjadi karena dua hal. Yang pertama karena perubahan dari cair menjadi gas, dan yang kedua karena gesekan antara awan sehingga timbullah yang namanya ion listrik. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya interaksi dua benda yang bermuatan listrik. Jadi ketika ada dua benda yang melakukan interaksi, maka di sana ada muatan listrik yang bekerja. Contohnya kayak misalkan plastik yang digosok kain wol dapat menarik bulu ayam. Kalau kalian di sekolah, pasti percobaan yang sering kalian lakukan, penggaris plastiknya digosokkan dengan rambut, sehingga dia akan menarik potongan-potongan kertas kecil. Nah, sama halnya seperti penggaris plastik yang digosok dengan kain wol. Penggaris plastik yang digosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif, karena elektron dari kain wol berpindah ke penggaris plastik. Contoh kedua, misalkan batang kaca yang digosok dengan kain sutra. Nah, ini batang kaca yang awalnya netral, kemudian ketika digosokkan dengan kain sutra, batang kacanya menjadi bermuatan positif, sutranya bermuatan negatif, karena elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Nah, ini yang sering keluar di ujian-ujian adik-adik tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu menjelaskan interaksi dua benda yang bermuatan listrik. Nah, hukum Coulomb menyatakan bahwa ketika ada dua buah muatan, yaitu Q1 dan Q2 yang terpisah sejauh katakanlah sejauh jarak R, maka akan terjadi interaksi gaya tarik dan gaya tolak yang besarnya dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F dia adalah gaya Coulomb, Q adalah muatan, kalau Q1 berarti muatan ke-1, Q2 muatan kedua, R jarak antara kedua muatan, dan K adalah ketetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, ini contoh soal untuk hukum Coulomb. Jika ada dua benda bermuatan dengan Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dengan jarak 2 cm, berapakah gaya Coulomb yang terdapat di antara dua benda tersebut? Kita tulis dulu adik-adik, diketahui Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6, kemudian Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6, dan R-nya terpisah sejauh 2 cm jaraknya. 2 cm kita ubah menjadi satuan meter. 2 kali 10 pangkat min 2, karena naik 2 tangga, jadi dia min 2, 10 pangkat min 2. Kalau dijadikan R kuadrat, berarti 2 kuadratnya dikuadratkan jadi 4, 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4. Tinggal kita masukkan ke rumus. K-nya ketetapan 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6, dan R kuadratnya 4 kali 10 pangkat min 4. Sehingga didapatkan besarnya gaya Coulombnya yaitu 540 Newton. Nah, karena dia muatannya sejenis, karena di sini Q1-nya positif, Q2-nya juga positif, maka gaya yang terjadi di antara keduanya adalah gaya tolak-menolak.
Nah, demikian adik-adik penjelasan kakak mengenai listrik statis di bagian 1.